Sobat Jalan Guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana cara benar membuat surat lamaran P3K. Ya benar sih, kita harus mengacu pada instansi kita masing-masing. Dan di sini terbukti banyak sekali teman-teman yang sudah TMS ya pada periode sebelumnya. Nah, tentunya di sini nanti kita upayakan untuk membuat surat lamaran P3K ini nanti agar kita itu bisa lulus seleksi administrasi P3K tahun 2024. Bagaimana caranya dan cara mendapatkan formatnya, bagaimana cara pengisiannya, bagaimana, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, salah satu berkas yang wajib kita upload di akun SSCASN di setiap instansi manapun itu adalah yaitu surat lamaran. Nah, tentunya surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Ukuran maksimalnya ini adalah 1000 KB. Ini contohnya di provinsi ya. Kemudian contoh lagi yang ada di kabupaten pun juga demikian, yaitu surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan materai. Ukurannya sama, yaitu ada 1000 KB. Nah, di sini tentunya yang pertama-tama ketika kita ingin membuat surat lamaran pendaftaran P3K, ini kita lihat dulu nih, kita itu mendaftarnya itu di mana. Misalkan saja di sini saya melamarnya itu di pemerintah provinsi Jawa Timur. Nah, berarti karena di sini surat lamarannya sesuai dengan ketentuan instansi, berarti kita berkunjung yaitu ke instansi pemerintah provinsi Jawa Timur. Begitu juga misalkan saya ingin melamar itu adalah P3K di yaitu instansi pemerintah Kabupaten Ngawi. Maka di sini kita juga harus mengacu untuk formatnya itu kita unduh yaitu dari pemerintah Kabupaten Ngawi juga ya. Dan untuk mendapatkannya, misalkan di sini caranya gimana? Yaitu kita berkunjung ke website resmi dari instansi yang kita daftar. Misalkan saja saya ini adalah ke BKD Jatim misalkan. Karena saya akan mendaftar di Jawa Timur, berarti saya mendapatkan surat lamarannya ini adalah dari BKD Jawa Timur. Berikutnya kita cari yaitu untuk formatnya itu pada bagian pengumuman P3K ya. Nah, berikutnya di sini ada revisi pengumuman pelamar P3K. Ini adalah hanya untuk tenaga non ASN. Kemudian untuk di bagian formatnya itu adalah sepertinya masih ada di sini ya. Coba di sini pengumuman P3K tahap 1 periode 1. Nah, teman-teman, unduhnya itu surat lamarannya di sini. Kita bisa klik di sini untuk mengunduhnya. Nah, berikutnya di sini untuk format dari surat lamarannya. Nah, di sini kita unduh dulu ya. Ini kita unduhnya tuh seperti ini. Kemudian kita simpan dalam Microsoft Word. Oke, di sini ya sudah kita dapatkan nih untuk surat lamarannya. Nah, berikutnya di sini kita buka nih surat lamaran dari formatnya. Oke, sambil juga di sini kita buka untuk pengumumannya dari instansi yang kita daftar. Apakah ada ketentuan tambahan ataukah tidaknya? Di sini sambil kita membuka formatnya ya. Nah, ini untuk dokumen persyaratan yang diunggah, salah satunya itu adalah scan surat lamaran sesuai dengan format. Nah, surat lamaran sesuai dengan format yaitu di poin yang keempat ya. Coba di sini kita kecilkan dulu dan kita baca untuk petunjuk dari pengisian surat lamaran atau pembuatannya. Jadi scan surat lamaran sesuai dengan format yang disyaratkan dan sudah ditandatangani serta dibubuhi dengan materai. Nah, untuk surat lamaran itu ditujukan kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Nah, jadi di sini ini adalah sudah sesuai ya. Ini kita tinggal nurut aja ini. Jadi di sini Surabaya, ini adalah kita misalkan tinggalnya di sana, itu di sini kita tuliskan yaitu tanggal pembuatan ya. Nah, tanggal pembuatan dari surat ini Oktober. Nah, pastinya untuk tanggal pembuatan ini harus disesuaikan dengan ketika pendaftaran dibuka teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik enable editing supaya nanti bisa tersimpan ya dari segala isian kita. Oke, berikutnya diketik menggunakan komputer ya. Jadi di sini harus diketik nih, harus diketik menggunakan komputer, kemudian dengan mengimplementasikan penggunaan materai sebagai berikut. Dan di sini kita boleh menggunakan dua materai ya. Jadi materai pertama itu boleh menggunakan materai tempel, boleh juga menggunakan e-materai. Oke, coba kita cek untuk ketentuan dari penulisan surat lamaran. Jadi di sini surat lamaran inilah materai elektronik, jadi boleh menggunakan materai elektronik. Pembubuhan materai elektronik dilakukan pada SSCASN atau website distributor atau website mitra. Distributor dan surat sudah ditandatangani terlebih dahulu sebelum dilakukan pembubuhan e-materai.
Nah, tutorial untuk pembubuhan e-materai ini sudah kita berikan pada video sebelumnya. Bila jika kita menggunakan materai tempel ya atau konvensional, tanda tangan wajib mengenai atau menyentuh sebagian materai dengan pena bertinta hitam. Formatnya terlampir ya. Jadi untuk format surat lamaran ini ada terlampir, itu maksudnya di lampir ini ada, kemudian di website ini juga kita bisa unduh. Nah, ini berikutnya untuk cara pengisiannya bagaimana. Nah, ini ya, untuk ketentuan dari surat lamaran itu adalah seperti ini. Kemudian kita coba isi dari surat lamarannya. Oke, berikutnya di sini kita tuliskan ya. Di sini adalah saya tuh tulisnya ini adalah misalkan tanggal 7 ya. Nah, tanggal 7 misalkan. Pokoknya selama pendaftaran sedang dibuka nih, 7 Oktober. Nah, berikutnya untuk formatnya di sini kita jangan ubah-ubah. Berikutnya di sini kita tuliskan di sini adalah nama lengkap kita ya. Nah, ini kita tuliskan nama lengkap kita, kemudian boleh kita tambah gelar ya. Kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk menambahkan gelar, pastinya tentunya itu gelarnya sesuai dengan ijazah yang digunakan. Kalau misalkan saya melamar P3K Guru, berarti kan ijazahnya S1 loh. Nah, berarti gelarnya SPD. Kalaupun saya punya ijazah S2 atau S3, jadi gelar yang terkait tidak ada kaitannya dengan ijazah yang saya gunakan untuk melamar, ini sebaiknya enggak saya tambahkan ya. Kemudian di sini adalah tempat tanggal lahir, ini sangat jelas ya. Tempat tanggal lahir di mana, kemudian bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian dari tanggal lahir ini teman-teman tuliskan usia saat ini berapa tahun dan juga berapa bulan. Nah, selanjutnya di sini ada laki-laki dan perempuan. Ini kalau misalkan kita cek di petunjuknya, ini kan kita pilih salah satu ya. Nah, pilih salah satu. Maka di sini kalau misalkan kita laki-laki, ya di sini kita tulis yaitu laki-laki ya. Jadi kita hapus yang perempuan. Kemudian formasi yang dilamar itu apa? Yaitu apakah formasi guru, teknis, ataukah kesehatan. Kalau misalkan saya melamar P3K Guru, berarti di sini kita seperti ini, yaitu di sini kita cuman yaitu P3K Guru gitu ya. Dan berikutnya untuk cara menuliskan di jabatan yang dilamar itu apa, misalkan jabatan yang dilamar. Nah, jabatan dilamar ini disesuaikan dengan formasi yang dibuka ya untuk penamaannya. Misalkan saja di sini saya itu adalah nama jabatan ya, ini nama jabatan. Saya itu ingin mendaftar melamar yaitu guru biologi. Berarti di sini kita tuliskan ini yaitu ahli pertama guru biologi. Nah, kita samakan ya. Nah, ini kita copy. Kemudian berikutnya kita pastekan. Coba di mana tadi? Di sini ya. Oke, jabatan yang dilamar ini kita paste. Oke, ahli pertama guru biologi. Kemudian untuk kualifikasi pendidikannya ini kita tuliskan yaitu tentunya sesuai dengan ijazah yang dimiliki dan juga harus linear dengan ini. Dengan apa tuh? Jabatan yang dilamar, yaitu misalkan S1. Nah, misalkanlah seperti ini, disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki. Kemudian untuk unit kerja penempatan, ini kita lihat untuk unit kerja penempatan kan di sini ya, unit penempatan. Berarti di sini untuk guru biologi ini unit penempatan yang adalah dinas pendidikan. Inilah dinas pendidikan, berarti kita tambahkan dengan instansinya. Nah, di sini kita tuliskan yaitu dinas pendidikan. Yaitu provinsi. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan untuk seluruh formasi P3K Guru itu kan berada di dinas pendidikan. Berulah nanti ketika kita lulus itu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan ya. Kemudian berikutnya untuk alamat sesuai KTP, di sini kita tuliskan ya, tentunya sesuaikan dengan alamat masing-masing. Mulai dari bisa boleh dari dusun, kemudian RT RW, kemudian kecamatan, desa, kecamatan, kabupaten. Nah, kita bisa maksimal sampai kabupaten ataupun juga provinsi. Untuk nomor HP di sini kita tuliskan nomor HP kita masing-masing. Oke, berikutnya di sini kita tentukan yaitu kita akan daftarnya P3K Guru ya. Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak PJ Gubernur ini untuk mendaftar P3K. Nah, ini kita pilih salah satu ya. Kita pilih salah satu karena saya daftarnya P3K Guru ya, di sini saya pilih P3K Guru. Oke. Ini sudah sebagai bahan pertimbangan di sini saya lampirkan ini. Nah, berikutnya di sini ada ketentuan yaitu di sini untuk STR ini kan ada bintang 2 ya. Jenis lampiran menyesuaikan dokumen yang diupload. Nah, karena yang saya upload di SSC ASN itu adalah di sini ada 5 tab ya.
yaitu di sini di tab unggah dokumen ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah ini sesuaikan, kita sesuaikan yang ada. Jadi karena saya tuh nggak melamar di nakes, maka di sini saya hapus nih yang di bagian nomor 7. Nah seperti ini. Itu kemudian sudah ya. Nah seperti ini. Dan ini kita sudah jadi untuk surat lamarannya, tinggal kita tambahkan di sini hormat saya. Ini kita tambahin materai, ini kita bisa hapus ya. Kemudian di sini kita tuliskan nama lengkap kita. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian bawah ini adalah petunjuk. Petunjuk itu harus kita hapus ya. Oke, ini jadi kita sudah jadi. Nah setelah ini barulah kita itu dicetak ya. Nah setelah diisi semua ini dicetak, kemudian berikutnya tinggal kita nanti menggunakan e-materai ataukah menggunakan materai tempel. Nah setelah